Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samudra MP14. Wela. Oke sob, kali ini kita sama Red Bull lagi dong. Yoyoy. Oke, kali ini kita bahas, lu jangan beli motor ini kalau nggak tahu cara ngerawatnya. Wela. Oke sob, jadi motor ini itu makanya udah jarang banget sekarang ada di jalan. Yang pertama emang karena udah gak model mungkin ya buat sebagian orang, tapi gue tetap suka sih. Terus yang kedua, si motor ini tuh manja sob. Dia tuh pengennya dimanja. Jadi kalian harus tahu beberapa hal ini. Kalau enggak ya mending kalian enggak ambil lah, karena bakal macet itu jelas motornya. Yang pertama, ketika kalian punya motor ini, jangan pernah sekalipun kalian diemin, apalagi selama 1 minggu ya. Karena kalau kalian diemin, ini motor tuh bakal mogok. Kalau enggak ya akinya bakal drop. Kenapa? Karena motor ini walaupun mati, akinya tuh tetap hidup sob, tetap hidup. Jadi nyala terus. Sedangkan dia nggak pernah dicas ya kan. Motor ini kan kalau jalan gitu sambil ngecas aki. Aduh. Terus hal yang lain lagi, motor ini itu tuh suka rewel kalau kayak oli ya kan, terus radiator, coolant nggak kalian perhatiin, jelas ini motor bakal ngambek sama lu. Iya sob, jadi ini motor bakal ngambek. Walaupun memang motor ini tuh enak banget, cuma kalian harus menerima itu. Jadi kalau masalah coolant kayak gitu sampai nggak kalian ganti ya nanti gampang overheat ya kan. Si radiatornya cepet bunyi. Kayak gue waktu beli ini pertama dulu, baru dipanasin terus jalan 10 meter gitu ya, bunyi sob, bunyi radiatornya, dikit-dikit bunyi, dikit-dikit bunyi. Gue bawa bengkel, gue ganti oli sekaligus ganti air radiator. Ternyata air radiatornya sih masih penuh, cuma udah kayak lumpur itu. Nah itu yang bikin panas. Terus kalian harus sering-sering cek dan bersihin sensor radiatornya. Kenapa? Ya kalau kalian coolnya rajin tapi sensornya nggak pernah dibersihin, kalau kotor itu fan-nya nggak nyala karena ketutup kotorannya itu sob. Jadi sesekali kalian harus bersihin. Terus yang lain tentang bahan bakar, kalau kalian punya ini buat harian ataupun enggak lah, kalian harus menyadari bahwa ini tuh mesin 250 cc, mesin yang cukup besar ya, 250 cc, dan ini mesin masih pakai karburator. Kalau kalian mau sandingin ke 250 cc manapun itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang lain 250 cc injeksi. Nah gitu sob. Sedangkan ini tuh satu-satunya karburator ya, jelas borosnya. Kalian harus memaklumi borosnya kalau pakai ini. Jadi ibaratnya udah ya habis berapa liter ya sudahlah gitu. Kalau masih mikir-mikir ini itu terus buat harian terus masih ngeluh boros, ya kalian nggak bisa sandingin ke motor manapun. Ini jelas sangat boros. Terus hal yang lain lagi,
Kalian kalau udah punya motor ini, kalian harus nemuin bengkel spesialis setel karbu yang bisa nyetel karbunya motor ini sob. Gue udah punya daerah Imogiri sana. Kalau di daerah sini gue belum dapet gitu. Jadi karburatornya itu mungkin kalau motor-motor yang lain yang karburator nyetel gitu bisa sob. Cuma kalau motor ini tuh lain dari yang lain. Kenapa? Karena karburatornya dua. Kalau karburatornya dua berarti setelannya itu harus pas, ya kan? Harus pas sama karburator yang satunya. Kalau nggak pas, yang terjadi pincang nanti suaranya, tenaganya nggak maksimal, dan lama-lama ya satu partnya kalah karena ibaratnya dipaksa. Yang satunya nggak begitu kerja gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter cari bengkel yang bisa nyeting karburator biar pas gitu. Terus ada hal lain lagi nih sob. Kalau bawa motor ini terus nggak di permukaan rata kayak gini, saran gua ya, karena gue juga korban, jangan terlalu kenceng-kenceng bawa motornya. Kenapa? Ya kalau kalian masuk lubang, kalian jelas nanti kalau nggak ganti seal shock, ganti laker. Iya, karena ini shocknya pakai teleskopik, sedangkan motornya beratnya 180-an kilo, ya kan? Berat banget. Terus udah gitu, aduh, ini motor bannya juga gede gua. Jadi ini jujur bannya udah nggak ban standar, jadi ibaratnya nambah berat lah ya. Ini bannya yang depan pakai 120, terus yang belakang pakai 140 gitu. Aduh, wah ini kayaknya mau deres sih sob gitu. Jadi kalian harus pelan-pelan dikira-kira. Terus kalau lo punya motor ini, lo harus ganti lampunya jadi lampu LED. Jujur, kalau lo masih bawa yang bawaannya, siap-siap aja si rumah lampunya pasti leleh, karena tuh panas banget hasil dari lampu halogennya. Aduh, gitu. Waduh, platnya tinggal separuh men. Oke, jadi itu sob, kalian siap-siap aja, siap-siap budget, siap-siap repot ya kan bawa motor ini. Walaupun ini enak tapi ini tuh manja. Ini kalian udah siap belum sama kemanjaan motor ini? Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.